Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, Ibu Ermina Sari, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar biologi dan selaku dosen penguji. Selanjutnya, yang saya hormati, Bapak Rahmat Ramadan Syur, MPD, selaku dosen pembimbing. Pada hari ini, saya, Helvi Yusnita, dengan NIM 21842-05035, akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penerapan Modul Praktikum Berbasis Proyek dalam Pembelajaran Biologi, Dampaknya Terhadap Kemampuan, Keterampilan, dan Pemahaman Konsep. Penelitian ini dilatar belakangi oleh proses pembelajaran biologi di sekolah menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berperan aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatif, dan mandiri sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pembelajaran dalam kurikulum Merdeka menekankan pada pendekatan yang lebih kontekstual, relevan, dan berbasis kebutuhan peserta didik yang dituangkan dalam modul ajar. Proses belajar mengajarnya tidak terlepas dari kegiatan di dalam kelas maupun di laboratorium untuk menyampaikan materi ataupun menguji teori. Di dalam lingkungan sekolah, terkadang pelaksanaan pembelajaran praktikum masih kurang efektif karena banyak faktor yang mempengaruhinya, di antaranya sarana dan prasarana yang belum memadai, keterbatasan waktu dalam mengajar di dalam kelas, dan lain sebagainya. Kegiatan praktikum dapat mengajarkan keterampilan menyelidiki dan memecahkan masalah, serta menemukan sendiri informasi. Pembelajaran praktikum berbasis proyek diharapkan memberikan dampak peningkatan terhadap kemampuan keterampilan peserta didik dan pemahaman konsep. Dalam konteks ini, penilaian kemampuan keterampilan dan pemahaman konsep menjadi penting untuk mengukur efektivitas pembelajaran berbasis proyek. Hal ini pun mendorong kebutuhan untuk memahami bagaimana kemampuan dapat dirancang dan diimplementasikan secara efektif dalam konteks pembelajaran praktikum berbasis proyek. Adapun rumusan dan tujuan penelitian, yang pertama, menganalisis pengaruh penerapan modul praktikum berbasis proyek dalam pembelajaran biologi terhadap peningkatan kemampuan keterampilan peserta didik. Yang kedua, menganalisis dampak penerapan modul praktikum berbasis proyek dalam pembelajaran biologi terhadap pemahaman konsep peserta didik. Yang ketiga, membandingkan perbedaan kemampuan keterampilan dan pemahaman konsep antara peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan modul praktikum berbasis proyek dan peserta didik yang mengikuti pembelajaran konvensional. Yang keempat, mengetahui persepsi peserta didik terhadap efektivitas modul praktikum berbasis proyek dalam pembelajaran biologi. Selanjutnya, posisi penelitian. Penelitian ini sudah pernah dilakukan sebelumnya. Di antaranya, yang pertama, Siti Aisyah dengan judul Penerapan Pembelajaran Praktikum Biologi Berbasis Proyek untuk Menumbuhkan Keterampilan Proses Sains Siswa MAN 2 Kota Cirebon. Dalam penelitian ini, desain penelitian dengan cara random sampling, analisis data deskriptif kuantitatif, penerapan pembelajaran praktikum berbasis proyek untuk menumbuhkan keterampilan proses sains sudah memenuhi kriteria proyek. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Tri Winarti dan Sri Nurhayati dengan judul Pembelajaran Praktikum Berorientasi Proyek untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains dan Pemahaman Konsep. Dalam penelitian ini, desain penelitian yaitu cluster random sampling. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan proses sains dan pemahaman konsep kimia berbasis praktikum berorientasi proyek. Dari kedua penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan dengan judul yang diambil peneliti. Beberapa perbedaan terlihat pada variabel terikat atau dependent, yaitu kemampuan keterampilan dan pemahaman konsep. Perbedaan lainnya pada jenis penelitian yaitu kuasi eksperimen, populasi, dan pengambilan sampel dengan teknik purpose sampling. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yaitu kuantitatif,
Jenis penelitiannya adalah quasi eksperimen, desain penelitian non-ekivalen, pretest, post-test, control group design, mengelola data kelompok, kontrol, dan kelompok eksperimen dengan melakukan tes awal dan tes akhir. Populasi dan sampel berupa soal tes dan lembar observasi. Populasinya yaitu siswa kelas 8 UPT SMPN Negeri 1 Siak Hulu yang berjumlah 36 orang. Teknik purpose sampling. Analisis data digunakan aplikasi SPSS, metode analisis data statistik deskriptif. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian diawali dengan studi pendahuluan berupa identifikasi masalah, dilanjutkan dengan analisis kurikulum merdeka berupa analisis capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya penyusunan instrumen berupa modul ajar, lembar observasi, dan soal tes. Dilanjutkan dengan uji coba instrumen. Seterusnya dengan melakukan pretest pada kelas eksperimen dan pada kelas kontrol. Selanjutnya dilakukan post-test dan diakhiri dengan analisis pengolahan data dan kesimpulan. Terima kasih banyak kepada Ibu Erminasari MSc selaku dosen penguji saya yang telah bersedia menguji saya pada hari ini. Selanjutnya kepada Bapak Rahmat Ramadan Syur MPD selaku dosen pembimbing saya yang tentunya membantu dalam proses pembuatan proposal skripsi ini. Terima kasih juga atas segala masukan, kritikan, dan saran terhadap proposal skripsi saya. Saya terima dan akan saya perbaiki. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran atas segala urusan kita. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.